Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hingga saat ini kami akan menerima kebenaran sabda firman-Mu. Terima kasih Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 11b sampai dengan ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 11b sampai 12 yang demikian. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang menerima sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore. Sore hari ini masih di dalam suasana Pekan Pentakosta, ketika kita bersama-sama diingatkan Tuhan untuk menghayati iman kita. Sabda Tuhan sore hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11b sampai 12, kita diberikan tema satu roh beragam karya. Satu roh beragam karya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kehidupan umat manusia, khususnya di Pekan Pentakosta pada saat ini, kita kembali diingatkan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada semua orang. Tinggal bagaimana orang tersebut mau menerimanya atau tidak. Tinggal manusia atau seseorang tersebut mau menerima atau tidak keberadaan Roh Kudus itu. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan manusia, kita yang adalah manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Sama-sama manusia, tetapi juga ternyata satu dengan yang lain, manusia satu dengan yang lain itu juga berbeda. Si A berbeda dengan si B berbeda dengan si C, dan berbeda selanjutnya. Itulah keberagaman manusia. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada bacaan kita pada sore hari ini mengingatkan bahwa turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus yang diberikan Allah kepada para murid pada waktu itu sangat dinanti-nantikan. Bagaimana para murid pada waktu itu berkumpul bersama-sama di Yerusalem. Mereka menantikan kedatangan Roh Kudus, yaitu janji Allah di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Mereka bersatu hati, mereka beragam-ragam, mereka berbeda-beda di antara murid yang satu dengan murid yang lain. Tetapi mereka ketika menantikan Roh Kudus, mereka mau berkumpul menjadi satu. Mereka mengesampingkan perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Itulah kenapa Tuhan Yesus pada waktu itu melalui karyanya mengajak umat, mengajak para murid. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para murid harus sehati, sepikir. Mereka harus bersatu menjadi saksi Kristus. Kuncinya, mereka harus mau bersama-sama terlebih dahulu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, turunnya Roh Kudus yang dinantikan oleh para rasul pada waktu itu merupakan tanda pembuktian Allah, pembuktian kasih Tuhan, bahwa Allah sekalipun tidak akan pernah meninggalkan para murid atau para rasul pada waktu itu. Roh Kudus ketika turun, mereka dihinggapi oleh kuasa Allah, hingga mereka mampu berkata-kata, hingga mereka mampu bercakap-cakap, hingga para murid mampu mengutarakan sesuatu melalui mulutnya, yang juga dimengerti oleh orang banyak. Tetapi banyak orang pada waktu itu heran, apakah yang sedang terjadi?
Apakah yang sedang terjadi dan apa arti dari semuanya ini? Ketika orang lain melihat karya Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Roh Kudus hadir itu meneguhkan iman para murid pada waktu itu. Roh Kudus hadir meneguhkan iman para murid agar mereka tidak merasa takut lagi, agar mereka tidak merasa sendirian lagi, agar para murid tidak merasa khawatir ketika mereka harus menerima mandat, menerima pengutusan dari Allah untuk mewartakan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Mereka diutus menjadi saksi. Oleh sebab itu, satu roh beragam karya. Satu roh dari Allah memiliki karya yang luar biasa di antara murid yang satu dengan yang lain. Inilah karya Roh Kudus yang diberikan Allah kepada para murid. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita? Di pekan Pentakosta yang masih kita hayati bersama di minggu ini, kita diajak, mungkin di dalam kehidupan keluarga kita, satu dengan yang lain itu berbeda. Suami dengan istri berbeda, orang tua dengan anak berbeda, orang tua dengan cucu, dan yang lainnya dalam satu rumah itu memiliki keragaman perbedaan. Tetapi mereka bisa disatukan di dalam kehidupan yang utuh, mereka bisa disatukan di dalam keharmonisan, di dalam kehidupan keluarga, dengan satu dasar, yaitu kasih atau cinta dari Allah sendiri. Karena Allah memberikan Roh Kudus itu adalah bukti cinta Allah kepada para murid. Bukti cinta itu yang akan memperlengkapi dan meneguhkan para murid dan meneguhkan kita semua. Oleh sebab itu, jika ada satu yang berbeda, yang lain berbeda, jangan kita menganggap, kayak beda. Itu berbeda dengan kita. Itu tidak sama dengan golongan kita. Tidak seasas, tidak sekomunitas dengan kita. Ya memang berbeda. Tetapi yang berbeda itu, kita bisa berjalan bersama untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kehidupan ini. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, karya Roh Kudus yang meneguhkan di dalam kehidupan para murid, itu juga meneguhkan di dalam kehidupan kita. Mungkin di gereja kita banyak orang, berbeda-beda. Mungkin di lingkungan tempat tinggal kita berbeda-beda. Di lingkungan tempat kita kerja berbeda-beda. Di lingkungan di mana kita berada juga berbeda-beda. Tetapi yang berbeda itu, kita bisa berjalan bersama karena ada satu dasar yang menolong, mendorong, dan meneguhkan mereka untuk berjalan bersama di dalam setiap perbedaan, yaitu cinta kasih. Cinta kasih dari Tuhan melalui karya Roh Kudus yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan manusia. Itulah yang menolong kita untuk berkarya, untuk kita terus bekerja, untuk kita terus menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang kita miliki, apa yang ada di dalam kehidupan kita, apapun talentanya, mari bersama-sama kita melihat talenta, melihat apa yang kita punya, itu menjadi sarana untuk kita menjadi saksi Kristus. Walaupun orang lain melihat, apa artinya semuanya ini? Apa tekui? Tetapi jika itu didasari dengan cinta, dengan kasih, maka kita mampu melakukan segala sesuatu. Khususnya di pekan Pentakosta ini, kita bisa menghadirkan karya Allah. Kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui setiap kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, peristiwa Pentakosta di pekan-pekan ini, peristiwa turunnya, diberikannya janji Allah yaitu Roh Kudus yang akan melengkapi kehidupan kita. Para murid pada waktu itu mau bersehati sepikir bersatu menunggu akan janji Allah, dan itu dibuktikan Allah melalui diberikannya Roh Kudus kepada para murid. Tinggal bagaimana di dalam kehidupan kita. Sudahkah ketika kita menunggu janji Allah,
Sudahkah ketika kita menantikan janji Allah? Baik ketika kita menanti, saya sudah lama sakit, saya menanti janji Allah. Sudahkah saya benar-benar menanti dengan iman yang teguh, agar saya mendapatkan kekuatan dan bahkan kesembuhan ketika saya mengalami sakit? Atau ketika kita menantikan pasangan hidup, sudahkah kita mau menunggu seperti para murid pada waktu itu? Mereka bersatu sehati sepikir, menunggu janji Allah. Apakah ketika kita sedang menantikan pekerjaan? Apakah ketika kita sedang menantikan jawaban-jawaban Tuhan di dalam pergumulan kehidupan kita yang lain? Sudahkah kita setia seperti para murid? Hingga mereka, para murid, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah mungkin secara kasat mata, secara jasmani mungkin tidak terlihat, tetapi kalau kita menantikan dengan iman yang teguh, itu akan terjadi. Kita akan melihat karya Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Kita akan menanti jawaban Tuhan melalui kesembuhan ketika kita saat ini sedang sakit. Menanti janji Tuhan, yaitu pasangan hidup ketika kita sedang menantikan pasangan hidup. Menanti janji Tuhan, datangnya momongan, diberikannya momongan ketika kita menginginkan anak. Dan menanti-menanti yang lain. Dan khususnya ketika kita menanti situasi yang saat ini kita rindukan karena adanya pandemi COVID-19. Apakah situasi ini dapat berjalan dengan normal, kembali normal dan berjalan dengan baik seperti sedia kala? Tinggal bagaimana kita mau setia, tinggal bagaimana kita menanti janji Tuhan bahwa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang beragam, sesuatu yang bermacam-macam itu dapat kita terima, dapat berdampingan, dan dapat bisa berjalan satu dengan yang lain. Kuncinya yaitu Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kisah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ada cinta kasih yang meneguhkan iman kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita menantikan janji-janji Tuhan yang sudah kita harapkan tetap teguh, dan kita tetap percaya seperti lagu atau lirik lagu yang akan saya nyanyikan seperti ini. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu. Kita diajak untuk meminta Tuhan agar kita ini diberikan pengetahuan, yaitu cinta Tuhan, bahasa Tuhan, yaitu cinta Tuhan. Agar di dalam kehidupan kita yang berbeda-beda, melalui karya Roh Kudus, kita mampu melakukan segala sesuatu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami selalu dekat padamu. Ketika ada kasih sebagai dasar di dalam kehidupan bersama, maka kita yang berbeda-beda melalui karya Roh Kudus, kita akan dimampukan menjadi saksi Kristus, tidak hanya berkata-kata seperti para murid pada waktu itu, tetapi juga mampu melakukan apa yang kita katakan, mampu melakukan segala sesuatu yang sudah kita katakan melalui perbuatan kita. Mari bersama kita mengejar bahasa dari Allah, yaitu cinta kasih, agar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus melalui peristiwa Pentakosta, kita dimampukan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat menghayati Pekan Pentakosta. Kita percaya
Roh Kudus yang kita terima dari Allah akan selalu menolong, mengingatkan, dan bahkan menuntun di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.